Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adidas Gadgets ID. Kali ini saya akan mereview daily drive saya sendiri, Galaxy A20. Apa sih sebenarnya yang saya lihat dari si A20 ini? Dan apakah A20 ini sesuai dengan ekspektasi atau apakah sesuai dengan harapan saya? Bagi Anda pemilik atau baru ingin membeli Galaxy A20, simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Poin yang paling menjadi pertimbangan saya untuk membeli Galaxy A20 mungkin sama dengan Anda. Ya, spesifikasi yang terlihat dulu deh, seperti layar Super AMOLED, baterai 4000 mAh, USB Type-C, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita bahas setiap poinnya. Pertama, desain. Pada poin ini melebihi ekspektasi saya. Beneran, bodi memang plastik yang mudah banget tergores dan jiplak sidik jari. Cara mengatasinya mudah saja, tinggal pasang softcase selesai. Tetapi yang saya kagum dari Samsung adalah tidak melupakan detail kecil yang sangat penting. Contohnya, finishing lubang-lubang di bodi yang halus sehingga nyaman digenggam. Bezel A20 memang benar-benar tipis. 85% screen to body ratio emang kerasa banget. Bodinya juga tergolong tipis dari kebanyakan smartphone saat ini. Kedua, layar. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan. Layar Super AMOLED yang seharusnya menjadi harapan terbesar saya malah keluar dari ekspektasi saya. Layar A20 lumayan besar, 6,4 inch, resolusi yang hanya HD+. Terasa banget HD-nya. Kalau diperhatikan dari dekat, ada pembatas hitam antar pixel yang lebih terlihat jelas jika layar menampilkan warna abu-abu. Mungkin ini cara Samsung agar gambar yang dihasilkan layar A20 tetap terlihat tajam. Hal ini juga saya temukan di Galaxy J2 Pro milik teman saya. Layar juga belum menggunakan proteksi layar, Gorilla Glass misal. Jadi saya sarankan Anda untuk menggunakan anti gores. Ketiga, performa. Awalnya saya cukup kecewa pada poin ini. Ya, walaupun sudah ada informasi bahwa core speed tertinggi Exynos 7884 hanya 1,6 GHz. Pertimbangan saya, kalau hanya penggunaan ringan, SoC segitu mungkin tidak masalah. Pada kenyataannya, meleset dari ekspektasi. A20 sering lag, walaupun hanya melakukan tugas-tugas ringan sekalipun. Lagnya sih masih dalam kategori nyaman digunakan. Saya sempat berpikir, apalagi dipakai untuk bermain game berat. Ternyata performa gamingnya cukup handal. Bermain COD bisa lancar jaya di Galaxy A20. Nah lo, kemungkinan besar karena GPU yang digunakan, Mali G71 MP2. Tetapi SoC berkecepatan rendah tetap memiliki kelebihan. Nanti kita bahas. Keempat, kamera. Hasil jepretan kameranya lumayan bagus. Untuk kamera sudah sesuai dengan harga dan ekspektasi saya. Silahkan Anda nilai sendiri hasil kameranya. Kelima, One UI. Saya sangat suka pada poin ini. Selain tampilannya yang fresh, ada beberapa fitur yang paling saya suka. Sebut saja fitur untuk mengatur layar penuh. Fitur ini dapat menyembunyikan notch atau water drop di bagian atas. Tentu saja fitur ini hanya bisa maksimal jika menggunakan layar AMOLED. Kemudian mengganti tombol virtual menjadi gestur. Layar menjadi lebih luas, tetapi pemasangan anti gores akan sedikit mengganggu penggunaan gestur ini. Fitur Night Mode. Lagi-lagi fitur ini lebih cocok untuk layar AMOLED. Fungsinya untuk mengubah hampir keseluruhan tampilan menjadi berwarna hitam. Terakhir, fokus area. Desain One UI yang menempatkan menu-menu penting pada area yang mudah dijangkau tangan. Pengoperasian dengan satu tangan jadi lebih mudah. Keenam, daya tahan baterai. Sangat sesuai dengan ekspektasi saya. Pada poin inilah dua hal yang mengecewakan di atas berfungsi. Layar resolusi XD ditambah SoC performa sedang dan baterai berkapasitas 4000 mAh menghasilkan daya tahan baterai yang baik. Saya hampir tidak pernah mengisi daya dua kali dalam kurun waktu 24 jam. Apalagi ditambah fitur pengisian daya cepat 15 watt dan sudah menggunakan USB Type-C. Butuh waktu kurang lebih 50 menit untuk mengisi daya dari 30-95%. Galaxy A20 juga tidak mudah panas. Efisiensi daya saat standby juga baik, sekitar 1% per 2 jam. 7. Audio. Samsung cukup serius menggarap mikrofon, audio jack, dan speaker di A20. Walaupun bagian ini banyak diabaikan oleh konsumen. Tetapi, ketika Anda membutuhkan untuk perekaman suara, mikrofon bagus
berubah menjadi hal penting. Saya merekam suara ini menggunakan Galaxy A20. Silahkan dinilai saja. Kemudian fitur Dolby Atmos, aktif secara otomatis ketika Anda menggunakan headphone. Suara yang dihasilkan menjadi lebih nendang ketika fitur ini diaktifkan. Speaker A20 tidak begitu lantang, tetapi detail suara yang dihasilkan sangat baik. Berikut contoh suaranya. 8 jaringan. Entah kenapa, jaringan di A20 sangat lemah, apalagi jaringan 4G. Sebagai perbandingan, sinyal penuh di Realme 3, sedangkan A20 hanya 2 batang. Nah, pertanyaannya, apakah brand lain sinyalnya palsu, yang asli memang hanya 2 batang, atau ini memang usaha Samsung untuk mengurangi radiasi, atau A20 saya yang memang produk gagal? Jadi, apakah A20 ini layak untuk dibeli? Jawabannya tergantung kebutuhan Anda. Jika Anda seperti saya, yang lebih mementingkan daya tahan baterai, A20 sangat layak. Tetapi jika Anda membutuhkan performa tinggi, masih banyak smartphone merek lain yang punya performa jauh lebih tinggi, bahkan yang lebih murah sekalipun. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan review saya? Silahkan tulis pendapat bijak Anda di kolom komentar. Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.